Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan aplikasi regresi linear berganda dalam Python. Jadi sebelumnya saya sudah membuat dataset atau data yang berisi tentang hubungan antara pengalaman, namanya pengalaman kerja, nilai tes, dan juga nilai interview terhadap gaji seorang karyawan, gitu ya. Jadi langkah yang awal itu adalah kita import modulnya dulu. Oke, nah jadi ada 4 modul yang saya gunakan. Jadi pertama adalah Pandas, NumPy, Matplotlib, dan juga terakhir adalah linear model dari sklearn. Nah, jadi keempat ini digunakan nanti untuk mengolah data regresi berganda. Oke, kemudian kita import juga datanya. Saya memberikan nama gaji.csv. Nah, ini teman-teman bisa nanti membuat sendiri. Oke. Oke, di dalam data yang ini diketahui tadi yang saya jelaskan ada variabel X1 yaitu pengalaman, variabel X2 itu adalah nilai tes, terus variabel X3-nya adalah nilai interview, yang mana variabel Y-nya itu adalah gaji. Nah, jika dilihat dari datanya, ada beberapa data yang kosong atau missing data atau missing value. Nah, di sini yaitu adalah di pengalaman pada baris pertama dan di kolom tes itu di baris ke-7. Gitu ya. Jadi, sebelum kita mengolah regresinya, kita cari dahulu atau kita tentukan dahulu nilai-nilai ini. Nah, jadi ketentuannya itu adalah menjadikan nilai median sebagai nilai yang hilang gitu ya, setiap kolomnya. Jadi kita menggunakan nilai median atau nilai tengah dari setiap kolomnya. Jadi pengalaman kita cari nilai tengahnya berapa, kemudian kita insert, dan juga nilai tes nilai mediannya berapa, kemudian nanti kita insert. Oke, pertama kita coba cari tahu dulu berapa nilai median dari pengalaman. Oke, nilai median dari pengalaman itu 5, gitu ya. Jadi diketahui 5. Nah, bagaimana cara kita memasukkannya, gitu ya? Kita import lagi modul math untuk memasukkan nilai atau fungsi matematika. Oke. Kemudian kita buat suatu pernyataan. Untuk nanti dapat kita tentukan nilainya, gitu ya. Median pengalaman. Oke, nilainya sama, tapi dia bentuknya bulat. Kemudian kita insert data nilai 5 tersebut ke dalam datanya.
dengan memasukkan median, nilai median pengalaman yang telah didapat. Oke, nah setelah itu kita coba munculkan datanya. Nah, nilai yang tadi 5 ini sudah masuk ke dalam data set kita gitu ya. Di data pengalaman itu sebesar 5 gitu ya. Nah, kemudian gunakan cara yang sama untuk mencari nilai tes gitu ya. Berarti kita langsung median tes matfloor df tes dan median. Oke, hasilnya 8, kemudian kita insert data 8 itu ke dalam dataset kita. Oke, datanya sudah masuk ya. Sudah masuk ke dalam dataset kita. Nah, ketika data sudah lengkap, kemudian kita langsung melakukan proses regresi berganda. Nah, karena tadi sebelumnya di regresi linear sederhana hanya satu variabel x yang di-input gitu, sedangkan di sini ada 3. Jadi yang berbeda di sana. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita membuat suatu pernyataan regresi dengan simbol reg. Linear model dot linear regression. Terus kita fitkan dahulu untuk memasukkan dari variabel yang kita ingin olah gitu. Pengalaman, kemudian tes, kemudian interview. df.get. Oke, kita coba running. Nah, tujuan dari regfit ini agar data atau variabel yang ingin diolah itu terkonfirmasi gitu ya. Kalau kita tidak melakukan regfit ini tidak dapat diolah gitu ya. Nah, setelah itu jadi kita coba prediksi. Kalau sebelumnya di dalam regresi linear sederhana hanya satu variabel yang di-input gitu ya, tapi sedangkan di sini ada 3 variabel. Berarti secara berurutan sesuai dengan notasi fit-nya, berarti kita masukkan nilai pengalaman, nilai tes, dan nilai interview. Dan misalkan kita ingin tahu jika dia nilai pengalamannya 10 tahun, dengan nilai tesnya itu 9, dan nilai interviewnya 9. Berapa hasil gaji yang dihasilkan oleh karyawan tersebut? Nah, yang dihasilkan adalah 8,7 sekian. Gitu ya. Nah, jika kita ingin mengetahui intercept dan juga koefisiennya, kita dapat mengetahui nilainya dari sini. Jadi pertama koefisien. Nah, ini adalah koefisien untuk yang X pertama. Ini X kedua, ini X ketiga. Nah, jadi dalam rumusnya kan dalam regresi linear berganda kan A plus BX1 plus BX1 kali B1 X1 tambah B2 X2 dan seterusnya gitu ya. Jadi ini adalah B1, ini B2, ini B3 yang mana masing-masing akan diprediksi dengan menginput nilai X-nya masing-masing. Gitu ya. Untuk intercept-nya nilai intercept-nya adalah ini. Jadi ini adalah A yang berada di depan. Seperti itu. Lalu jika kita ingin mengetahui gitu atau kita ingin menggambarkan gitu ya.
variabel ini gitu ya dalam suatu diagram pencar gitu ya, kita awalnya adalah mendefinisikan nilai X dan Y-nya dahulu gitu ya, yang mana nilai X-nya itu adalah df drop dari gaji, kita jadi nilai selain gaji, aksis 1 values Y-nya, df langsung gaji aja karena Y adalah variabel Y hanya gaji gitu ya. Values. Oke, kemudian kita coba print nilai X-nya berapa dan print nilai Y-nya seperti ini. Oke, setelah itu kita kita split dataset pada training set dan test set. Nah, dari sini kita akan coba membagi beberapa variabel dalam bentuk training dan juga dalam bentuk tesnya. Kita import dahulu modulnya. Model selection, import, train, test, split. Oke. Tulis samaannya train X test Y train Y test. Setelah itu train test split, yang mana variabelnya kita masukkan X Y, lalu test size yang mana 30% atau 0,33, lalu random state itu adalah 0. Coba. Oke, berhasil ya, nggak ada error ya. Oke, nah selanjutnya kita buat persamaan atau pernyataan kembali terkait ini gitu ya. Coba ini oke. Kita import linear regression. Oke. Nah, di sini coba saya tadi sudah di atas ada regression, variable regression yang sudah didefinisikan gitu ya. Di sini. Coba ini kita buat berbeda. Kita coba linear regression. Dua agak beda. Fit, yang mana isi fitnya itu adalah X train dan juga Y train. Oke, nggak ada error ya. Sampai sini nggak ada error. Kita coba lanjut. Kita coba membuat pernyataan Y predict.
2 predict, isinya adalah X test, print, Y predict. Oke ya, keluar. Nilainya ada 3, nilai hasil prediksinya ada 3. Oke, lalu kemudian kita coba evaluasi model regresi dengan korelasi determinan. Jadi korelasi determinan teman-teman tahu ya. Jadi bagaimana hubungan keeratan dari beberapa variabel. Nah, di sini adalah dari seluruh variabel ya. Jadi kita import dulu sklearn matrix import R2 score Y test. Oke, didapatkan nilainya ada 0,33 sekian. Nah, berarti diartikan bahwa hubungan antar variabelnya yang bekerja di sini sangat lemah gitu ya. Gitu. Nah, kemudian jika kita sudah mengetahui evaluasinya, kita bisa melanjutkan dengan menggambarkan diagram regresi. Oke, dengan matplotlib. Week size. Coba 10 gitu ya, dan 5. Lalu yang dimasukkan adalah Y-test-nya, Y-predict. Oke, kita berikan nama aksis X dan aksis Y-nya. Karena ini ada 2 kondisi ya, nilai sekarang dan nilai aktual, berarti kita berikan nama seperti itu gitu ya. Nilai aktual terus nilai prediksi. Lalu kita buat judul dari diagramnya itu adalah prediksi gaji karyawan terhadap teman kerja, nilai tes, dan nilai interview. Oke, kita coba. Oke, jadi cuma 3 ya, karena tadi kan nilai yang keluar hanya 3. Lalu kita coba lihat selisih. Kita buat selisih nilai aktual dengan prediksi. Jadi seberapa besar selisihnya, gitu. Kita bisa melihat di sini. Di F data frame, yang mana kita input dahulu. Nilai aktual yang mana didefinisikan sebagai Y-test, nilai prediksi yang didefinisikan sebagai Y-predict, lalu yang terakhir adalah selisih yang didefinisikan sebagai Y-predict
kurang y-test. Oke, kemudian kita coba ke bawah ya. Oke, kita coba tampilkan. Oke, nah jadi ada beberapa taksiran yang di luar nilai aktualnya gitu, jauh gitu ekspektasinya. Yaitu adalah di data 4,5, yang di sini adalah 6, sekian, berarti selisihnya 1,7 sekian. Tapi ada juga nilai yang kurang, nilai prediksinya kurang, yaitu adalah 8 nilai aktual, nilai prediksinya itu adalah 7,6. Sehingga ada selisih minus di sini. Seperti itu. Oke, sebelumnya sudah kita coba dengan data yang ada, yaitu data pengalaman, tes interview, dan juga gaji. Sekarang kita coba menggunakan data yang lebih banyak. Data ini saya ambil dari dari web UCI, gitu ya. Jadi kita input dulu datanya. Kita copy ini. Itu adalah cycle power plant dataset. Oke, kita jalankan. Oke, dapat. Tampilkan 5 baris saja. Oke. Nah, setelah itu kita sama kayak tadi mendefinisikan nilai X dan Y. Jadi X-nya itu tadi adalah df.prop energi output values, terus Y-nya itu adalah df dot atau df langsung ini ya, dot values. Oke, setelah itu kita print X, lalu juga print Y-nya sama seperti tadi. Oke, diketahui datanya sangat banyak ya. Jadi tadi kurang lebih ada 9 ribuan data. Y-nya pun hasil prediksi atau Y-nya pun banyak sekali. Oke, jadi lanjutnya adalah tadi split dataset pada training set dan test set. Kita import dahulu train set splitnya dari sklearn. Yang mana X train, test, Y train, Y test, train, test, split, X, Y, kita samakan seperti tadi saja ya, test, size 0.33, random state to 0. Oke, tidak ada error ya, berhasil. Kita lanjutkan from sklearn linear model import linear regression
buat pernyataan 2 gitu ya, karena sebelumnya sudah 1. X train dan Y train. Oke, berhasil. Tidak ada error, kita lanjutkan. Y predict regression predict, ini reg 2 ya, karena tadi kita menggunakan reg 2. Predict X test train Y pred. Oke, hasil keluar. Kemudian sama seperti tadi, kita evaluasi hasil model regresinya dengan menggunakan korelasi determinan. Kita import dulu. Oke, hasilnya oke. Oke, ada kesalahan. Oke, hasilnya ini sangat tinggi ya, beda sama sebelumnya yang sangat rendah gitu ya. Ini sangat tinggi, sangat kuat lah ya, 0,9 itu. Nah, kemudian kita bisa lanjutkan ke menggambarkan diagram regresi. Kita buat scatter dengan variabelnya Y test dan Y predict. Terus PLT figure ukuran. Kita coba menggunakan fix size-nya lebih besar ya, jadi agar lebih terlihat. Tadi kan 10,5, mungkin ini kita buat 50,20 ya. 50,20. Kita kasih labelnya X label sama seperti tadi. Lihat A. Lalu itu aktual. Oke, seperti ini. Oke, nah ini datanya. Nah, jika memang ini masih terlalu kecil untuk penggambaran, kita bisa memperbesar lagi. Jadi 100/20, kita coba. Masih cukup kecil, ini 50. Seperti ini, gitu ya. Lalu selanjutnya tadi terakhir adalah selisih ya. Mencari nilai selisih. Oke, kita coba cari nilai selisihnya. Nilai aktual Y-test, lalu ada nilai prediksi, itu adalah Y-predict, dan yang terakhir adalah selisih, Y-predict dikurang Y-test. Oke, ini ke bawah-bawah. Oke, kemudian kita
tampilkan. Oke, jadi dapatnya. Jadi datanya seperti ini. Ini selisih dari setiap kolomnya. Oke, nah jadi seperti inilah aplikasi regresi linear berganda. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.